Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat Ibu Ayu Rahayu selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan IPA Terpadu SD dan teman-teman kelas 4B yang berbahagia. Perkenankan kami dari kelompok 9 akan melaksanakan presentasi dengan materi sumber belajar IPA. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan anggota kelompok. Yang pertama ada Adelia Aziza, yang kedua Hari Dewantara, dan yang ketiga Yunita Dwi Ariningsih. Materi yang akan kami bahas adalah pengertian sumber belajar IPA, macam-macam sumber belajar IPA, dan juga analisis pemanfaatan lingkungan alam sebagai sumber belajar IPA. Materi yang pertama adalah pengertian sumber belajar IPA. Menurut Nur, tahun 2012, sumber belajar adalah segala sesuatu yang tersedia di sekitar lingkungan belajar, yang mempunyai fungsi untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Optimalisasi hasil belajar ini dapat dilihat tidak hanya dari hasil belajar saja, namun juga dilihat dari proses pembelajaran yang berupa interaksi siswa dengan berbagai sumber belajar yang dapat memberikan rangsangan untuk belajar dan mempercepat pemahaman dan penguasaan bidang ilmu yang dipelajari. Menurut berbagai referensi, kelompok kami menyimpulkan bahwa sumber belajar IPA adalah suatu sistem atau perangkat materi yang sengaja diciptakan untuk mendukung proses terjadinya kegiatan belajar mengajar mata pelajaran IPA yang efektif dan efisien dengan tujuan perubahan tingkah laku siswa ke arah yang lebih sempurna atau ke arah yang lebih baik dari tidak tahu menjadi tahu. Selanjutnya, materi mengenai macam-macam sumber belajar IPA akan disampaikan oleh Saudara Hari Dewantara. Macam-macam sumber belajar IPA. Pembagian sumber belajar IPA menurut Widodo 2008 dalam Nur dan Nur 2012. Terbagi menjadi sumber belajar cetak, pusat kajian IPA dan teknologi, narasumber, elektronik, dan alam. Next. Menurut Roni 1997 dan Nur 2012, pembagian sumber belajar antara lain sumber belajar cetak, sumber belajar non-cetak, sumber belajar yang berupa fasilitas, sumber belajar yang berupa kegiatan, dan sumber belajar yang berupa lingkungan dari masyarakat. Next. 3. Analisis pemanfaatan alam sebagai sumber belajar IPA di SD. Next. Terima. Menurut Muhammad Khoiruzat 2020, pada pelaksanaan pembelajaran IPA dalam pemanfaatan lingkungan alam sebagai sumber belajarnya, siswa lebih berperan secara aktif dalam belajar bersama guru dan teman-temannya. Pembelajaran melalui pemanfaatan lingkungan alam sebagai sumber belajar yang memungkinkan siswa untuk dapat melihat, berbuat sesuatu, melibatkan diri dalam proses belajar, serta mengalami secara langsung pengalaman terhadap hal-hal yang dipelajari. Selanjutnya dibacakan oleh Mbak Adel. Menurut Muhammad Khoiruzat tahun 2020, langkah-langkah pemanfaatan lingkungan alam sebagai sumber belajar. Yang pertama, pendahuluan. Sebelum memulai materi melakukan persepsi dan motivasi. Setelah itu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan
sampaikan pada hari ini, yaitu untuk mengetahui bagaimana makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia dapat tumbuh dan berkembang biak. Yang kedua, ada kegiatan inti. Guru memulainya dengan penyampaian materi mengenai ciri-ciri kebutuhan makhluk hidup dengan metode ceramah dan diselingi dengan metode tanya jawab yang ditunjukkan pada siswa. Kemudian guru dan siswa menuju kandang hewan untuk melihat hewan-hewan yang ada dan berkembang biak dengan apa saja. Sambil melihat, siswa boleh bertanya kepada guru jika siswa penasaran dengan apa yang dilihatnya. Kemudian guru dan siswa menuju ke taman untuk melakukan praktek menanam. Guru dan siswa mempersiapkan bahan-bahan dan alat yang akan digunakan untuk menanam. Menanam dilakukan untuk mengetahui proses pertumbuhan makhluk hidup. Yang ketiga, penutup. Guru dan siswa mengulang kembali materi yang telah dipelajari bersama. Setelah itu, guru dan siswa juga menyimpulkan materi yang sudah dipelajari. Kemudian, siswa terkait materi yang sudah disampaikan. Setelah itu, guru memberi penugasan kepada siswa, lalu guru memberitahu materi yang akan dipelajari selanjutnya. Dan yang terakhir, guru dan siswa membaca doa bersama dan guru mengucapkan salam. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Yunita. Baik, itu tadi materi presentasi yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya juga kendala teknis, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.